Selamat siang, Bu Laras. Pakai audio. Selamat siang, Bu Laras. Siang, Bu. Selamat siang, Bu Laras. Selamat siang, Bu. Sepertinya belum di on mic tadi. Iya, halo, selamat siang, Pak. Halo, ya, selamat siang, Bu. Masih menunggu untuk ibu-ibu yang lain untuk join ya, Bu, ya. Iya, Mungkin boleh Kak. diajakin juga. Siang, Kak Amanda.
Selamat siang, Bu. Ibu Ibu Pandu ya, Bu? Ada bagaimana, Bu? Baik, selamat siang Bu Laras dan Bu Pandu. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah Kak, baik. Oh iya, baik ya, Bu. Baik, sebelum memulai, perkenalkan dulu nama saya Inji yang akan menjadi MC pada acara hari ini ya, Bu. Iya Kak. Oke, baik Bu. Jadi pada kesempatan hari ini kita bakalan belajar bareng-bareng nih bagaimana cara memulai dan mempertahankan bisnis di masa pandemi. Nanti ada kegiatannya pemaparan materi oleh narasumber yang ahli di bidangnya dan juga nanti akan ada lokakarya atau workshop untuk bareng-bareng kita belajar sama-sama. Nanti di akhir ini juga akan dipromosikan kegiatan lomba bisnis ya Bu, yang mungkin ibu-ibu udah sempat ikut juga tahun lalu. Sambil kita mau memulai acaranya, boleh juga Bu diajakin ibu-ibu yang lain untuk hadir, karena sayang banget nih kalau kelewatan. Baik, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik, tidak ada kata cukup dalam berdoa. Sekali lagi perkenalkan nama saya Inji, yang akan jadi MC pada hari ini. Baik, ada Ibu Sri Utami udah bergabung juga ya Bu. Selamat datang Bu. Iya Bu, belum di-unmute mic-nya. Baik, karena kita sudah lewat jadwal juga, mungkin saya akan paparkan susunan acara pada hari ini. Setelah pembukaan nanti akan ada pemaparan materi oleh narasumber, lalu akan ada workshop di mana Bapak dan Ibu diminta untuk lebih aktif dan interaktif ya Bu, nanti bisa langsung di-on aja mic-nya terus selama pemaparannya, biar bisa interaktif dan saling tanya jawab. Nanti di bagian pemaparan materi juga akan ada sesi tanya jawab, nanti boleh langsung ditanyakan aja ya Bu kepada narasumbernya. Saya tahu nih ibu-ibu di sini banyak bisnisnya, mungkin nanti bisa langsung ditanyain aja ya Bu, biar bisa sekalian konsul. Oke. Nanti mungkin kalau di bagian lokakarya mau dipromosiin juga jualannya di sini boleh ya Bu. Siapa tahu nih bisa memperluas pemasukannya. Oke, nah selanjutnya akan ada pembukaan terlebih dahulu oleh Ketua Pelaksana dari kegiatan mercusuar di Kampung Lio ini, kepada Syifa Adelia dan kepada Amanda Harahap, dipersilakan. Oke,
Dipersilakan kepada Ketua Pelaksana untuk memberikan sambutannya. Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di Zoom pada siang hari ini. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Syifa Delia bersama teman saya Amanda Harahap. Alhamdulillah tahun ini kami berdua diamanahkan untuk menjadi Ketua Pelaksana dari acara penutupan Grand Community Development di Kampung Lio tahun 2021. Kami berdua ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah turut hadir pada acara hari ini, yaitu webinar dan workshop cara memulai dan mempertahankan bisnis. Semoga acara hari ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu semua dalam menjalankan bisnisnya ataupun membangun bisnisnya di masa pandemi ini. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Selamat menikmati acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam Syifa. Baik, terima kasih banyak Syifa sebagai Ketua Pelaksana atas sambutannya. Selanjutnya saya akan menyambut juga narasumber kita pada hari ini. Mungkin selamat siang terlebih dahulu Ibu Ana, Bu. Selamat siang Bu Ana. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Baik, apa kabarnya, Bu, hari ini? Baik, alhamdulillah senang bisa bertemu dengan teman-teman IKM UI dan teman-teman di Kampung Lio ya sepertinya hari ini. Iya, benar Bu Ana. Iya, Ibu. Iya, Bu. Jadi di sini terima kasih banyak ya Bu sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk memaparkan materinya ya Bu. Di sini banyak ibu-ibu yang antusias untuk mengembangkan bisnisnya Bu. Nanti mungkin bisa dikonsultasikan dengan Ibu Ana ya Bu ya. Baik Bu. Siap. Baik, mungkin sebelum memulai saya akan izin untuk menceritakan sedikit mengenai Ibu Ana ya Bu, agar lebih kenal juga dengan ibu-ibu di Kampung Lio ini. Baik, Ibu Ana Amalia Agus adalah staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ibu Ana menempuh pendidikan di FEB UI dan juga Institut Teknologi Bogor. Ibu Ana aktif sebagai tim peneliti dan konsultan aktivitas kegiatan bisnis online atau e-commerce, dan juga komunikasi dalam marketing. Tentunya tidak diragukan lagi bahwa Ibu Ana akan sangat membantu Bapak dan Ibu ya untuk sekalian membangun bisnis di masa pandemi. Jadi nanti jangan lupa juga untuk banyak bertanya-tanya kepada Ibu Ana ya, karena kesempatannya tidak akan terulang. Baik, sebelum tanpa berlama-lama lagi, akan saya langsung berikan kepada Ibu Ana ya Bu untuk memaparkan materinya. Kepada ibu-ibu yang mau bertanya nanti silakan di bagian akhir ya. Terima kasih. Silakan Ibu Ana. Saya izin share screen boleh? Silakan Bu. Oke. Udah sebentar ya, ada teknis. Apakah saya sudah terlihat ininya slide-nya? Sudah Bu. Oke. Terima kasih teman-teman dari IKM, Ikatan Keluarga Mahasiswa FKUI atas kesempatannya. Mungkin sempat ada glitch ya sih, ngaku dosa aja gitu. Saya pikir ini untuk mahasiswa, untuk mahasiswa kedokteran atau para dokter muda, ternyata juga ada warga Lio. Jadi ya saya agak sedikit adjust. Jadi berarti nanti bentuknya kita lebih banyak diskusi. Mungkin karena saya dosen, saya banyak teorinya gitu, walaupun ya ya teori juga berdasarkan dari pengalaman juga ya gitu. Jadi tanpa berpanjang lebar, saya coba untuk ini perkenalan dulu gitu, walaupun tadi udah dikenalkan. Saya Certified Financial Planner juga gitu, perencana keuangan tersertifikasi, dan saya sebenarnya juga orang Depok. Jadi kalau dibilang Kampung Lio,
waktu saya jadi mahasiswa 22 tahun yang lalu, saya juga udah kampung Lio gitu. Cuma kayaknya kampung Lio sekarang sama kampung Lio dulu beda ya gitu. Apa namanya, dan saya di sini ninggalin email dan HP gitu. Jadi kalau misalnya kita mau silaturahmi sesudahnya, jadi kita bisa kontakkan. Oke, apa, mungkin saya akan menyesuaikan dengan arahan dari teman-teman mahasiswa FKUI terkait dengan bisnis gitu. Sebenarnya bisnis itu perlu apa sih? Secara teori gitu, bisnis itu tuh perlu kita ringkasan eksekutif gitu. Sebenarnya ringkasan eksekutif itu apa sih Bu? Bahasanya repot banget gitu. Jadi kita tahu kalau dijelasin gitu dalam 10 kalimat kita mau ngapain aja di bisnis ini gitu. Misalnya, oh saya mau buat catering sehat dengan rasa masakan Sunda, atau saya ingin buat masakan catering makanan sehat dengan taste Indonesia gitu. Karena berdasarkan saya yang coba search ya di Depok, ternyata catering sehat nggak ada gitu. Jadi saya ternyata harus langganan catering sehat itu dari dikirim dari Tangerang Selatan gitu. Ngebayangkan dikirim dari Tangerang Selatan ke Depok 2 kali sehari itu kan sebenarnya jatuhnya jadi mahal. Kenapa sih Ibu catering sehat di Depok gitu? Catering sehat di Depok penting karena ternyata Depok isinya banyak orang tua kan. Ya misalnya Depok 1 dan Depok 2 gitu kan, itu kan banyak daerah pensiunan gitu kan, yang rata-rata udah dibiayain sama anaknya yang bekerja, anaknya nggak bisa masakin dong buat orang tuanya gitu kan, jadi biar praktis catering sehat gitu. Dan kebanyakan opa oma, nenek kakek yang bisnisnya bukan seperti masyarakat Jakarta Selatan gitu, atau you know what I mean gitu kan, kalau Jakarta Selatan kan kayak gitu. Which is gitu, Jakarta Selatan banget itu. Yang selera masaknya tuh kayak pasta penne dan lain-lain. Enggak, orang Depok tuh senengnya nasi Padang. Cuma nasi Padang itu juga tahu kan kolesterol, lemak dan lain-lain tinggi gitu. Nah, gimana cara kita inovasi catering sehat gitu? Dan sebenarnya itu ada beberapa gitu, misalnya yang santannya diganti sama kemiri gitu kan, atau santannya diganti sama susu dan lain-lain. Nah, itu harus ditaruh di ringkasan eksekutif. Sebenarnya ringkasan eksekutif itu tuh perpanjangan rangkuman dari poin 1 poin 2 sampai 8. Kita tahu deskripsi usahanya apa yang tadi bilang, saya mau buat catering sehat. Terus tadi kita udah sedikit bahas analisis dan strategi pasar. Catering sehatnya buat siapa sih? Buat oma opa. Bu Ana, kalau misalnya saya mau ngelihat warga Depok yang umur 40-an nggak oma opa juga gimana Bu gitu. Karena kan kalau oma opa, kakek nenek duit pensiunan kan dikit. Sementara kalau yang usianya 35 sampai 50 kan biasanya lebih banyak duitnya. Nggak masalah juga gitu. Jadi justru itu adalah bagian dari analisis dan strategi pasar kita mau masukinnya kemana. Karena selama ini ternyata orang penyakit jantung makin muda, benar nggak nih Mbak dokter, bapak-bapak kakak-kakak dokter gitu. Saya sendiri datang dari keluarga dengan resiko penyakit yang banyak gitu, ada diabetes mellitus, penyakit jantung koroner gitu, dan para dokter bilang gitu, dia cerita dokter keluarga saya menemukan pasien jantung koroner umur 22 tahun. Hah, 22 tahun? Iyalah, karena dulu ibu bapaknya kerja dua-duanya, capek, jadi anaknya dikasih makan fried chicken terus gitu. Nah, fried chicken kurang sayur gitu, ya udah deh tuh minumnya Coca-Cola, teh botol gitu, minuman dalam kemasan, jadi deh tuh lemak, gula tinggi setiap hari, jadi koronernya. Nah, terus kita juga kembali gitu pas analisis dan strategi pasar. Kalau saya kecepatan kabari aja ya. Bilang Bu Ana kecepatan Bu gitu. Terus ada perencanaan pemasaran dan penjualan. Ini kita udah tahu nih kita mau buat ini karena kita melihat ya ini aja catering sehat di luar tuh, misalnya kita nyebut ada brandnya Mary Riana, ada brand Yellowfit, itu tuh satu porsi itu tuh 50 sampai 60.000. Ngebayangkan nasi Padang 25.000 udah kenyang. Jadi kita pingin ngebuat catering sehat
tapi harganya nasi Padang gitu, dan sehingga katakanlah kita punya keunggulan kompetitif serving warga Depok yang memang perlu gitu, dan memang dengan daya belinya yang juga lebih pas. Karena ternyata si catering sehat yang Yellowfit gitu, yang dari Tangerang Selatan atau Mary Riana itu mahalnya di ongkos gitu. Jadi komponen biayanya banyak buat si petugas nganternya gitu. Petugas nganternya dapat 15.000 tambah 25.000, jadi kan 40.000. Dia untung cuma 10.000. Nah, kalau kita sebenarnya melayani Depok, catering Depok, kalau misalnya kita bisa 25.000, sekitar Depok aja, terus 5.000 gitu kan transport gitu, kita pakai sistem ini, ya masih ada ruang untuk yang lebih untung gitu bahasanya. Terus tadi analisis persaingan. Kita udah lihat nih siapa aja pemainnya. Kenapa kita yakin? Misalnya nih kalau yang mau buat catering diet gitu. Tapi bisa jadi buat yang lain juga ya. Siapa aja yang udah main di sini? Ternyata ya itu tadi gitu, dan rata-rata mereka pendekatannya online. Kita perlu online nggak ya? Karena kan kalau misalnya online itu bisa dikasih lihat ke orang lain, bisa gampang lihat gitu. Apalagi sekarang zaman pandemi orang lebih banyak browsing gitu dibanding keluar. Nah, terus ada deskripsi organisasi, manajemen, kalau bisnis mau dikasih ke siapa aja, produk jasa, dan seterusnya. Nah, jadi katakanlah ketika kita mau melakukan perencanaan bisnis, jangan tiba-tiba saya mau bisnis nih, ya udah gitu. Nggak, harus dipikirkan dulu. Kalau misalnya ya udah kita nggak jelas, pokoknya mau bisnis aja gitu. Terus yang ada ya udah pokoknya kita beli modal, terus yang ada cuma dagang biasa gitu. Terus ternyata yang dagang sama tetangganya, terus akhirnya modalnya nanam gitu, ketanam, maksudnya nggak bisa digerakin. Justru itu ketika kita mau bisnis, kita memang perlu perencanaan bisnis yang lebih kecil. Ini saya akan singkat aja ya di teorinya, nanti lebih enak soalnya kalau misalnya kita jawab. Nah, komponen dalam hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun bisnis ini apa sih? Satu, lakukan riset pasar. Nah, kalau bisa nih enaknya nih paling enak tuh barangnya belum ada, terus habis itu banyak yang mau gitu. Ya misalnya tadi gitu kan, catering diet tapi yang lebih terjangkau, tapi taste-nya seperti taste makanan Indonesia gitu. Terus atau misalnya katakanlah kita ngelihat, wah ternyata ini selama pandemi anak-anak tuh problemnya yang usia SD kurang olahraga gitu, kurang atau mungkin yang usia TK kurang motorik, kurang latihan motorik gitu. Jangan-jangan kita bisa buat mainan gitu dari kayu yang sebenarnya bisa adaptasi dari terapi motorik kasar, motorik halus gitu. Apaan sih itu, Bu? Intinya anak-anak itu kan perlu manjat-manjat ya. Sebenarnya kebayang ya anak TK sekarang nggak melakukan aktivitas fisik gitu. Udah Zoom online aja gitu. Jadi mungkin kalau nanti iseng lihat ada produk namanya brachiasi, jangan-jangan kita bisa buat seperti itu gitu. Atau katakanlah kita jadi seller brachiasi yang relatif murah di Jawa Tengah gitu, terus habis itu kita jual gitu, ke sini gitu. Jadi ibaratnya ya anak-anaknya jadi bisa lebih sehat. Gitu. Terus kedua, penyusunan rencana bisnis harus rapih dan menyeluruh. Kita juga harus jelas nih usahanya dari mana. Modalnya, Bu, modalnya memang perlu gede ya, Bu. Tergantung, bisa juga yang jelas memang perlu modal jika memang itu ada produksi gitu. Tapi bisa juga modal dilakukan dengan sistem PO. Gitu. Misalnya apa? Karena kita ingin mengurangi risiko. Bu, PO itu apa sih? Jadi gini, kita ngomong nih, kita mau jualan catering sehat buat minggu depan. Ayo, siapa yang mau? Menunya ini, udah terbukti bahwa kita tidak menggunakan minyak, terus habis itu atau minyaknya sedikit, atau minyaknya Tropicana Slim gitu kan, tidak menggunakan kecap, tapi menggunakan gula stevia gitu. Nah,
dari misalnya minggu ini terus ketahuan, oh minggu depan yang beli 3 gitu. Jadi kita juga begitu harus ngeluarin modal, kita sudah bisa memastikan pasar kita berapa gitu yang kita apa namanya yang kita servis. Terus pilih lokasi usaha bisnis. Kita mau dari mana? Dari rumah atau kita ingin buka toko? Tapi kalau misalnya hidup setelah pandemi ini kayaknya makin banyak orang yang merasa mendingan saya mulai bisnis di rumah aja deh. Satu, dekat sama keluarga. Terus kedua, juga nggak harus bayar sewa gitu. Jadi ibaratnya lebih murah, ongkos operasional lebih tinggi walaupun juga lebih stres ya karena tiba-tiba anaknya seleweran. Mami, aku mau ini mami, mami, pup gitu kan. Tapi ya intinya setiap pilihan ada apa namanya? ada konsekuensinya gitu. Jadi kita juga harus wise pilih lokasi usaha bisnis. Terus pilih struktur usaha, misalnya Bu, struktur usaha apa sih? Bahasanya susah amat. Struktur usaha tuh misalnya apakah kita mau bentuknya perusahaan perorangan atau kita buat CV? Bu, kenapa sih Bu harus buat CV gitu? Kan kalau perusahaan perorangan, katakanlah kita buat bisnis aja, itu udah cukup. Ternyata nggak bisa gitu, karena ketika misalnya bisnisnya sudah semakin besar, perusahaan perorangan, misalnya kita buka jual gado-gado gitu, atau jual pisang Pontianak goreng crispy gitu. Nah itu kalau nggak punya CV atau PT, kita nggak bisa nanti membesarkan bisnis kita gitu. Dan memang sekarang setiap usaha menurut ketentuan pemerintah harus didaftarkan karena memang nanti akan ada NPWP-nya. Terus keenam, pilih nama usaha gitu. Ya nama itu adalah doa ya gitu. Misalnya dikasih itu kan kalau kita iseng lihat ya kalau toko bangunan doanya adalah Setia Makmur, Makmur Jaya gitu. Apa namanya? Ya itu nama adalah doa gitu. Jadi pastikan juga namanya nama yang baik, membawa pesan atau katakanlah mencerminkan bisnis yang dilakukan. Bu, bukannya itu ada yang suka buat merek-merek jontor gitu kan, rawon setan gitu kan, atau rawon ya gitulah genderuwo gitu. Ya terserah sih gitu, itu mungkin bisa juga bagian dari bisnis, tapi dalam kenyataan yang nama-namanya serem biasanya juga berlangsungnya nggak lama gitu, karena memang ternyata ada riset yang bilang bahwa memang nama bisnis itu juga membawa aura bisnisnya menjadi lebih baik. Nah, 7 ini penting nih, daftarkan usahanya di berbagai platform. Misalnya apa? Mau milih, kita sebenarnya mau nyasar, wah udah ada chat. Oh, oke. Oke, benar Bu. Oke. Kita ada ada barang kita mau pikir-pikir nih kalau misalnya kita mau masukin ke Shopee atau ke Tokopedia kita mampu nggak gitu. Karena ternyata ketika nanti masuk Shopee sama Tokopedia gitu kan kalau misalnya atau katakanlah kita mau masukin GoFood atau GrabFood buat usaha makan ya kita harus siap 24/7 gitu. Bukan 24/7 ya maksudnya ketika ada pesanan harus langsung dikerjakan. Apakah kita cukup untuk ke situ gitu. Atau katakanlah ya udah buat belajar kita daftarnya pasar online Depok aja gitu di mana pembelinya masih nggak terlalu demanding, nggak terlalu menuntut kayak di GrabFood atau GoFood yang kalau misalnya datangnya telat dan lain-lain ngamuk gitu terus kita kasih 1 bintang terus dikasih 1 bintang sama konsumen terus matilah bisnis kita gitu. Jadi ini juga perlu pertimbangan. Oke, kita lanjut. Nah, hal-hal yang diperhatikan dalam mempertahankan bisnis. Nah, kita juga kalau bisa jangan kebanyakan gaya gitu ya. Misalnya proses pemasaran, wah kita pakai endorser, kalau bisa pakai Nagita Slavina, Mas, ya Allah gitu kan. Berapa itu Nagita Slavina sekali endorse gitu kan? 20 juta gitu. Itu juga udah murah banget gitu. Terus barangnya apa gitu. Dan sementara barang kita untungnya nggak nyampe 20 juta dalam sebulan gitu. Jangan-jangan endorsannya Nagita Slavina bukan langkah tepat gitu dan akhirnya malah membuat kita bangkrut lebih cepat.
Nah, kalau bisa cari proses pemasaran yang murah atau gratis, tapi tetap bisa mendongkrak penjualan. Nggak usah malu mula-mula bisnis datangnya misalnya dari pengurus komite sekolah anak, itu kan mereka punya komunitas gitu kan, atau katakanlah dimulai dari ibu-ibu PKK. Nah, nanti semakin besar gitu kan setelah bisnis ajak, maka dia akan lebih berkembang gitu. Jadi ya memang akan ada masa, waduh susah banget ya kalau bisnis gampang, semua orang bisnis dong dan semua orang kaya, tapi ya justru itu gitu seninya. Terus kedua, tetap menyesuaikan dengan selera pasar. Kadang-kadang kita merasa, ini kan barang yang gue desain, gue cakep, dan lain-lain. Terus kenapa nggak ada yang beli? Ya, ternyata cakep, enak itu relatif gitu. Kita harus menguji seberapa sih pasar suka gitu. Misalnya nih, saya pernah ketemu sama ibu-ibu dengan PD-nya, iya saya mau jual nasi Padang ke anak-anak restoran anak SD. Hah? Anak SD kan sebenarnya masih ini ya Bapak Ibu, masih selera makannya tuh masih yang kayak nugget kayak gitu-gitu kan. Terus dikasih apa namanya rendang pedes gitu dan lain-lain, nggak banyak anak SD yang bisa makan makanan itu, terlepas dari masakan Padangnya memang enak gitu. Jadi kembali selera pasarnya seperti apa gitu. Ketika kita memang mau pasarnya anak SD, kita perlu sesuaikan gitu. Misalnya usaha makanan kita sesuai dengan anak SD. Terus jangan lupa konsumen adalah raja gitu. Jadi pelayanan dan komunikasi pelanggan nggak boleh ditinggalkan. Jika memungkinkan, pakailah teknologi yang tepat. Jadi apakah memang kita perlu masuk marketplace atau justru malah kita masuk komunitas anti marketplace? Ada ya Bu? Ada. Karena ternyata banyak orang yang masuk marketplace itu capek. Karena kebanyakan dapat bintang 1, terus dikerjain kompetitor, dikasih bintang 1. Aduh, mendingan kita cari komunitas lain lah gitu. Kalau misalnya jualan langsung aja gitu dengan apa namanya dengan jualan tapi tetap bisa diantar online, dipesan online dan diantar sama apa kurir gitu. Terus jangan takut ngambil risiko, jangan takut gagal, dan 7 ini penting nih. Pilih orang-orang tim staf karyawan tepat dan kompak. Tetap lakukan sesuatu yang mendatangkan keuntungan, terus ganti haluan apabila ada produk jasa atau proses yang nggak berjalan. Iya, misalnya gini, saya juga punya temen ya, dia emang orangnya seneng gitu sama baju gitu, dan dia seneng desain baju-baju cantik. Terus pas pandemi kemarin, dia tuh apa namanya ya tetap desain baju, produksi baju. Tapi ternyata dia shock, baju-bajunya dia nggak laku. Kenapa? Karena ternyata orang pandemi nggak beli baju karena ya orang yang nggak keluar rumah ngapain pakai baju cantik gitu. Dan dia telat menyadari itu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya baju-baju cantiknya itu di sale 50%. Kenapa 50%? Ya biar ada orang yang mau beli gitu karena dianggap murah. Terus sayang dong Bu, kenapa nggak ditunggu tahun depannya aja ketika nggak pandemi? Satu, kita juga nggak tahu kapan pandemi. Terus kedua, ya kan baju fashion terkait dengan tren. Kalau baju udah nggak ngetren lagi kan juga ini. Jadi akhirnya dia melakukan tuh 50%. Nggak apa-apa tuh sis ya mending lah, soalnya nanti baju kalau disimpan lama-lama juga bisa kena belatuk, kena rayap gitu, kena ngengat gitu. Kalau baju kena ngengat udah bolong-bolong repot juga gitu. Jadi akhirnya dia melakukan itu sale gara-gara dia nggak cepet ganti haluan ketika yang nomor 9 ini nih, ketika produknya dia tidak terjual gitu dan malah terus-menerus produksi. Oke. Lanjut aja ya. Nah, sebenarnya ini ada beberapa riset terkait bisnis yang efektif dalam situasi pandemi. 1, frozen food ternyata bisnisnya kencang. Kenapa? Karena ibu-ibu banyak yang sekarang nyetok makanan di rumah gitu supaya nggak banyak sering ke tukang sayur gitu. Jadi pembeliannya kalau bisa sekali seminggu gitu. Jadi frozen food kualitas restoran ini banyak yang nyari gitu. Jadi kalau saya lihat sekarang makin banyak frozen food tumbuh ya nggak heran gitu karena memang pasarnya makin besar sekarang. Terus kedua, dekorasi-dekorasi lucu buat rumah. Kenapa? Ya di rumah nggak ada kerjaan, ayo dan nggak ada kerjaan, bukan nggak ada kerjaan ya,
ada kerjaan justru malah capek. Tapi kan kita pingin rumahnya indah ya gitu. Jadi makin betah tinggal di dalam sehingga ketika rumahnya didekorasi kan bisa membawa kebahagiaan. Terus ketiga, kids related activities gitu. Jadi mainan terkait anak supaya anaknya sibuk, supaya anaknya nggak gadgetan gitu kan. Karena kalau anak kebanyakan gadget itu kan juga apa ya namanya, anaknya kebanyakan gadget matanya bisa kasihan gitu, dan kebanyakan gadget buat anak juga nggak bagus gitu. Dan kid related activities ini ya selain bisnisnya menarik gitu kan, dan ini sebenarnya juga kita ngebantu supaya masyarakat, terutama ibu-ibunya jadi nggak stres, anaknya juga matanya nggak apa sih ya, nggak terpapar si pancaran sinar radiasi. Nah, ini slide terakhir. Gimana sih supaya bisnis, supaya sustainable, Bu? Sustainable itu apa sih? Berkelanjutan. Berkelanjutan maksudnya apa, Bu? Berkelanjutan maksudnya supaya kita bisa ramah lingkungan gitu. Nah, kalau bisa kita ngelihat teknologi energi bersih gitu. Maksudnya apa tuh? Kalau bisa jangan deh pakai batu bara gitu atau briket batu bara walaupun dulu ada ya. Kenapa? Karena ternyata asapnya banyak CO. Banyak CO itu kan karbon monoksida itu ya bisa lama-kelamaan bisa jadi racun gitu. Nah, itu juga perlu kita pertimbangkan gitu. Jadi Bu, kalau pakai kayu bakar kan enak, ada wangi-wanginya. Iya sih, tapi juga perlu diperhatikan apakah itu nanti jadi karsinogenik. Karsinogenik itu apa sih Bu? Ya, karsinogenik itu bisa menyebabkan kanker gitu. Jangan-jangan ya memang lebih baik gitu kita pakai ya kompor walaupun rasanya ini, tapi ya kita coba cari rasa untuk menguatkan rasa dengan bumbu, bukan dengan si kayu gitu. Terus wujudkan rencana tindakan yang terfokus. Maksudnya apa nih, Bu? Maksudnya adalah kita harus planningnya detail. Ingat kan tadi saya sempat bilang PO gitu kan. Jadi kalau bisa kita ngakalinnya pas gitu dengan PO itu akan membuat kita perencanaannya terukur. Jadi kita nggak ngasal gitu. Ya udah deh gue siap-siap aja buat 100. Ternyata yang minat cuma 20. Terus 80-nya di mana? Jangan-jangan dijual gitu. Nah, sistem PO itu kita jadi bisa tahu, oh ternyata yang minat hanya 50. Ya udah, kalau bisa aku akan buat sementok-mentoknya 60. Jangan-jangan nanti ada yang apa namanya? Ada yang mau pesan ekstra. Terus bahan atau media apa yang digunakan untuk bisnis sustainability? Ya kembali, kayaknya sih sekarang di pasar Depok styrofoam walaupun masih ada, udah mulai berkurang ya. Packaging sekarang udah larinya kalau nggak ke kardus kertas, ada tin wall ya sekarang gitu. Tin wall itu kan lebih ramah gitu lingkungan dan cepat bisa di recycle juga dan relatif aman gitu. Terus kemasan bubble wrap ini buat yang ingin punya bisnis ngirim-ngirim. Nah ini juga mesti hati-hati gitu. Ya emang sih bubble wrap kalau didobelin itu kan akan jadi lebih kuat. Tapi pertanyaannya apakah jadi ramah lingkungan? Karena kan bubble wrap itu kan isinya plastik gitu. Dan ngebayang tumpukan plastik yang dihasilkan dari bubble wrap jika memang semua orang ngirim dengan dilapisi bubble wrap. Yang keempat nih, misalnya untuk yang makanan, nih kok minyak goreng. Minyak goreng. Minyak goreng yang di jok, tahu nggak maksudnya di jok? Minyak gorengnya apa ya, dipakai terus-terus gitu kan. Jadi semakin hitam semakin enak karena bumbunya semakin banyak gitu kan. Meresap gitu dan rasanya jadi lebih gurih. Tapi minyak goreng yang di jok ini kan memang bisa ya itu tadi menghasilkan koroner dan dari struktur kimia minyaknya itu bisa membuat yaitu tadi plak di dalam pembuluh darah jantung. Nah, mungkin saya akan mengulang sebenarnya apa sih yang tadi saya obrolin di sini. Jadi sebenarnya kita belajar apa sih komponen dalam bisnis itu apa. Terus hal-hal yang diperhatikan dalam membangun bisnis itu apa sih? Terus setelah perencanaan kita membangun bisnis, terus kita mempertahankan bisnis, terus bagaimana tips dan trik pembuatan bisnisnya, dan cara memperhatikan bisnis agar tetap berkelanjutan. Jadi sebenarnya simple, tapi enak banget nih kalau misalnya ada yang mau ngobrol terkait dengan ini. Misalnya kayak
kebetulan saya dan teman-teman dari kesejahteraan sosial kita punya kelompok binaan di daerah Sawangan gitu kan, kita nyebutnya kelompok apa namanya kelompok ibu bahagia gitu. Jadi ceritanya adalah ibu-ibu bahagia ini kebanyakan ibu-ibu yang milenial lah, milenial muda gitu, dan udah menjelang Gen Z. Ternyata ibu-ibu ini pada nggak bisa masak dan doyannya jajan gitu. Tapi ternyata setelah kita datang, kita ajarin, Bu, masak itu sebenarnya bisa menghemat ongkos dapur sampai sepertiganya loh gitu. Maksudnya bisa mangkas sampai 2/3. Jadi ibu cuma keluar duit itu sepertiganya karena bisnis makanan itu tuh memang marginnya gede gitu. Jadi kalau dibilang masak gitu lebih mahal, nggak juga gitu, dan kita buktikan. Dan ternyata setelah ibu itu pada senang tuh, pada ibu-ibu yang tadinya nggak bisa masak jadi bisa masak gitu kan. Terus akhirnya mereka sekarang punya apa sih namanya, usaha makanan dalam bentuk koperasi gitu. Jadi ibu-ibu yang pada bisa masak tadi, yang udah terlatih masaknya gitu, jadi pada jualan ini gitu. Yang dijual lucu-lucu tuh, apa, kembang karuk, ada yang tahu nggak kembang karuk? Itu ternyata enak ya, cuma kan kembang karuk itu kan sebenarnya makanan lucu gitu, tapi ternyata begitu dimasak itu rasanya enak gitu, dan ternyata kan karena dia masakannya terbatas ya, maksudnya nggak semua orang bisa masak kembang karuk dengan enak, ya itu gitu, dijual satu satu apa namanya, satu tin wol kecil itu 25.000, padahal ternyata kembang karuknya itu tinggal diambilin aja dari kebon gitu. Tapi kan nggak semua orang pernah bisa dapat akses ke kembang karuk. Nah, jadi itu yang apa saya dan teman-teman dosen lain di kesejahteraan sosial lakukan gitu. Bagaimana kita buat ibu-ibu di sekitar itu bisa buat bisnisnya, dan alhamdulillah gitu berjalan terus sampai sekarang gitu. Kembang karuk, keripik dan lain-lain. Mungkin itu sih Mbak Panitia, saya takut saya ngobrolnya materinya kelamaan. Jadi apa namanya, mungkin kita langsung aja kali ya tanya jawab, karena kan sebenarnya kita berharap silaturahim dari teman-teman kedokteran UI gitu, terus dengan adanya acara mercusuar ini kita bisa tetap berkelanjutan, dan apa yang dilakukan sama teman-teman FKUI untuk supaya buat Bapak Ibu bisa hidupnya lebih sehat, tetap berlanjut. Mungkin itu Mbak moderatornya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Ana atas tadi pesannya juga untuk kami di FKUI dan juga tentunya untuk warga di Kamulio. Terima kasih banyak atas pemaparannya, Bu. Tadi udah masuk beberapa pertanyaan dari Bu Laras dan Bu Sri Utami. Mungkin boleh dibantu share screen dengan pertanyaannya. Mungkin jika diperkenankan boleh di stop share-nya dulu, Bu Ana. Oke, oh ya saya stop share. Ini udah kelihatan nih. Oke. Bagaimana mempertahankan bisnis di masa pandemi seperti ini agar berjalan dengan sesuai harapan? Nah, saya akan nanya balik nih sama Bu Laras. Bu Laras, bisnisnya memang apa, Bu? Ya, Bu Laras mungkin jika bisa boleh on cam lagi, Bu, biar enak ngobrolnya juga. Iya, Bu. Bisnisnya apa, Bu? Dan kenapa sekarang jadi nggak sesuai harapan? Apa yang terjadi? Enggak, kan terkadang kalau di masa pandemi gini kan perekonomian itu sedang naik turun ya, Bu, ya. Nah, itu terkadang pendapatan pemasukan nggak nentu gitu, Bu. Nah, saya bisnisnya itu menjalankan jualan pempek. Nah, tapi sekarang-sekarang ini lagi sepi gitu, Bu. Jadi saya terus berkarya, terus nyari apa aja lagi buat dijualin gitu, Bu. Maksud saya gimana caranya biar tetap jalanin bisnis yang ini aja gitu, Bu. Gitu. Ya mungkin kalau boleh ini ya Bu Laras harus pinter-pinter nih emang ngakalinnya, karena kalau misalnya kita produksi terus-terus yang nggak laku kan nanti modalnya kemakan ya Bu Laras ya. Oke.
Mungkin sih ini sih Bu, saya mencoba mengamati dari pelaku kuliner. Kalau misalnya makanan kayak pempek itu kan makanan yang relatif lebih mahal ya. Ini pempeknya ikan tenggiri atau pempek dos atau pempek belida? Ikan tenggiri, Bu. Ada Oh yang dos iya, juga gitu. ada yang dos juga. Ya memang harus kita ikutin gitu. Misalnya kita lihat ya pasar kita siapa sih? Paling enak tuh kalau pasar kita tuh orang yang kerjanya PNS atau BUMN gitu kan. Pegawai PNS, pegawai BUMN. Kenapa? Karena mereka mau pandemi nggak pandemi gajiannya tetap gitu kan. Nah, itu bisa jadi target utama kita. Kenapa? Karena mereka pasti gajian. Nah, terus ya pinter-pinter nawarin, Pak, Bu, gitu. Ini ada pempek tenggiri, baru gajian kan ketahuannya, gajian tanggal 1 tawarin pempek tenggiri. Nanti menjelang tanggal 10 udah mulai tua, yang dikeluarin adalah pempek dos gitu kan. Terus ya udah menjelang tanggal 20-an itu kan udah tanggal tua banget gitu kan ya. Mungkin kita stop, mulai PO lagi gitu. Mau apa gitu. Jadi jangan dipaksakan gitu untuk terus-menerus. Kenapa? Karena kalau enggak nanti bularasnya yang setengah mati, sayang gitu modalnya kepake gitu kan kita juga modal barang yang berharga ya gitu. Jadi kalau menurut saya Bularas bisa tuh gitu menerapkan strategi tersebut gitu. Jadi misalnya 5 hari pertama atau 5 sampai seminggu pertama mainnya pempek tenggiri, terus hari ke-7 sampai hari ke-21 mainnya pempek dos, 21 sampai 30 kosong gitu kan. Terus habis itu pas kosong itu adalah ngumpulin PO gitu, supaya tahu bulan depan pada mau apa aja. Ya memang harus pinter-pinter sih Bularas, karena kalau nggak kan nanti sedih. Kira-kira menjawab nggak ya Bularas? Menjawab, Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisnisnya sukses terus ya Bularas ya. Amin, amin, Ibu. Berikutnya tadi kayak di atas Bularas ada deh. Iya, ada Wih, lagi tuh, Bu. Bu Jawab Sri. pertanyaannya dari Ibu Sri. Tapi Ibu Sri sepertinya lagi koneksinya kurang baik ya. Oke, Takutnya belum terdengar. Oke, tapi kayaknya baru Bu Sri dulu nih, atau ada yang lain? Tadi Ibu Pandu Febrian sepertinya angkat tangan, Bu. Apakah ada pertanyaan? Baik, Tapi ini Bu Sri, kenapa? Ya, tidak apa-apa, Bu. Sebenarnya Bu Sri sudah belum bergabung di audionya sepertinya, Bu. Ini Pak Pandu Febrian atau Bu Pandu Febrian nih? Ini ada nih Pandu Febrian Hidayat. Ya, Pak Pandu Febrian tadi sempat angkat tangan. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Mungkin koneksinya sebenarnya kurang baik juga ya. Apakah ada yang ingin ditanya, Pak? Nah tuh Pak Pandu udah buka mic tuh kayaknya. Atau mungkin kita menjawab pertanyaan Bu Sri Utami dulu karena ini pertanyaannya mendasar sekali. Bagaimana cara mempersiapkan mental kita dalam merintis usaha gitu? Ya, ini kalau yang Muslim gitu ya, Bapak Ibu gitu kan, mentalnya ya memang harus kuat gitu. Mau Muslim, mau Kristen, Nasrani, ya semuanya sebenarnya sejalan gitu. Bahwa pintu rejeki itu paling banyak justru ketika kita berusaha atau berdagang gitu. Nah, pegang aja di situ, mentalnya jadi kuat kan. Apalagi kalau saya Muslim lebih tahu yang di agama saya, nanti correct me untuk yang dari agama lain. Kalau di Islam kan dibilang 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di berdagang, bukan jadi karyawan gitu. Jadi ya untuk menguatkan mental mungkin itu bisa jadi pegangan gitu. Dan tentunya berdagang kan memang harus
apa namanya diperhitungkan gitu. Tapi itu sudah ada janji Tuhan gitu, janji Allah bahwa ya memang ketika berdagang itu banyak berkahnya gitu. Nah, itu untuk menguatkan mental pertama gitu. Bahwa kita harus tanemin dulu niat bahwa kita yakin. Terus yang kedua, ya emang sih yang kedua pasti kan waduh nih naik turun gitu kan kayak yang dialami Bu Laras gitu kan tadi naik turun gitu kan terus deg-degan nanti kalau bisnisnya apa kagak nggak laku nanti uang sekolah anak gimana dong nasibnya gitu kan. Eh, Kok Bu Laras tersenyum Bu? I feel you ya Bu. Apa namanya, ya memang itu konsekuensi dari bisnis gitu. Bisnis memang jatuh bangun gitu. Pebisnis sukses aja pun juga pasti ada sisi jatuh bangun, tapi biasanya ketika bangun bisnisnya akan semakin besar. Terus jatuh lagi, terus bangun lagi makin tinggi gitu. Jadi walaupun turun nanti naiknya tinggi, walaupun turun lagi naiknya tinggi lagi, tapi apa trennya tuh makin ke atas gitu ya. Kita yakinin itu aja. Terus juga ya kalau misalnya memang ini kadang-kadang nggak cocok satu bisnis, cocoknya bisnis yang lain gitu. Kayak misalnya Bu Laras gitu kan, saya sih yakinnya sama empek-empek gitu. Tapi ternyata Bu Laras menemukan ya ternyata nggak empek-empek gitu yang ini gitu. Ternyata apa asinan Bogor gitu lebih laku di ibu-ibu gitu atau katakanlah ibu-ibu kan doyannya asem ya gitu. Ternyata rujak pakai buah-buahan yang gohok gitu, rujak-rujak centil lah gitu, yang pakai rujak buni gitu. Ternyata itu karena terbatas ya, ada yang tahu rujak buni nggak? Enak banget tuh, tapi kan susah nyarinya. Padahal untuk di beberapa kampung di Depok gitu itu buni ada aja gitu. Terus ya itu tadi dan karena dia barang langka, ya hukum ekonomi apa namanya berlaku ketika barangnya dikit yang minat banyak di situ kita bisa pasang harga agak tinggi. Terus ya mudah-mudahan sih Bu memang saya kalau dari apa penelitian gitu ya Bu di kampus gitu biasanya orang-orang di pasar itu yang bisnis gitu kan memang biasanya memang orang yang dekat sama Tuhan gitu karena mereka ngerasa hidup ini naik turun gitu dan ya sometimes kedekatan pada Tuhan itu membuat kita jadi lebih kuat gitu dan ya memang biasanya dan tentunya juga kalau bisa join komunitas pebisnis juga gitu. Jadi kalau pebisnis jangan joinannya sama karyawan, beda mental Bu. Nanti kalau pebisnis joinannya sama karyawan mau kabur aja jadi karyawan aja gitu. Jadi circling yourself with someone pastiin orang-orang sekitar kita adalah orang-orang yang memang sesuai gitu dengan visi hidup kita. Nah, kira-kira begitu. Gimana Pak Pandu? Sudah Pak Pandu atau mau diketik aja Pak Pandu pertanyaannya Pak Pandu? Ya baik, Bu Ana terima kasih banyak tadi atas jawabannya, sudah sangat jelas ya Bu, untuk berpegang motivasinya dan siapin mental sesuai agama dan juga untuk mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang sesuai ya Bu, biar bisa mendukung kita untuk memulai dan mempertahankan bisnisnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Pandu, sepertinya koneksinya kurang baik ya. Kata Pak Pandu, saya kan berjualan es cappuccino dan sekarang kan musim hujan sangat berpengaruh banget dengan dagangan saya. Gimana caranya ya agar bisa mempertahankan dagangan saya di cuaca seperti ini? Mungkin cukup relevan ya Bu ya, karena musim hujan setiap tahun datang ya Bu. Gimana caranya untuk adaptasi? Ya berarti kalau es cappuccino kan enaknya ketika panas-panas ya. Berarti kita cari minum yang enak kalau dingin-dingin gitu. Ya apa misalnya wedang, bajigur. Nah kita lihat aja tuh kira-kira Pak Pandu ramuan wedang, bajigur gitu. Jadi memang harus ya diganti gitu. Kayak misalnya ada kan bisnis yang seasonal gitu, misalnya jualan payung di musim hujan gitu kan. Tapi ya kalau musim panas payung nggak laku gitu dan beberapa bisnis memang harus disesuaikan gitu dengan kondisi cuaca. Nah ya berarti memang harus inovasi
tetap harus dilakukan gitu. Misalnya ngebuat ada wedang uwuh gitu, ada yang wedang secang pakai kayu secang yang bisa jadi kuat gitu kan buat bapak-bapak gitu kan. Terus apa namanya ya atau mungkin juga mulai ekspansi ke jejamuan gitu. Misalnya jamu beras kencur yang tapi jamu-jamu aman ya, jangan jamu-jamu yang aneh-aneh gitu. Yang masih kunyit kunyit asem gitu atau katakannya ya itulah gitu yang kira-kira bisa beda untuk yang enak diminum di musim yang lebih ini karena ya benar Pak memang kalau misalnya musim hujan es cappuccino nggak terlalu laku karena kan es. Ya mungkin Bapak juga mau ini mencoba kopi anget gitu kan, terus belajar jadi barista kopi gitu. Bisa juga Bapak lakukan gitu. Misalnya belajar gimana membuat kopi Aceh pakai tarik ulur gitu kan buatnya gitu kan. Atau ya buat kopi Turki yang panas-panas buat happening gitu kan karena kalau kopi tarik ulur gitu kan ya buatnya itu asik gitu. Nah, tinggal Bapak pikirkan yang penting kita positif dan memang harus menjalankan sesuai dengan selera pasar. Kira-kira menjawab nggak Pak Pandu? Diketik aja Pak Pandu kalau mau ini mau direspon atau ini. Ya, apakah menjawab, Pak? Mungkinnya udah on mic-nya boleh. Oh ya, baik terima kasih Bu atas sarannya. Ini Ibu Sri Utami udah bisa bergabung lagi ya Bu. Tadi udah sempat terjawab pertanyaannya bagaimana mempersiapkan mental. Iya Bu, katanya bisa dimulai dengan mempertahankan kepercayaannya terhadap agamanya, terus juga mengelilingi dirinya dengan lingkungan yang suportif ya Bu. Baik. Ya baik Bu Sri, apakah ada Temenannya yang... sama pebisnis ya Bu. Jangan temenan sama karyawan kalau mau kuat usaha. Karena kalau temenan sama pebisnis saling nguatin. Kalau temenan sama karyawan nanti ibu putus asa gitu. Iya, mungkin boleh cerita juga Bu, bisnisnya apa atau mungkin baru mau mulai bisnis apa? Saya warung sama jualan es, jualan roti ya, dagang sembako sebagian, tapi kalau beras sama yang berat-berat belum. Oh iya baik Bu Sri, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi nanti boleh ya Bu ke Ibu Ana. Bu Sri, itu enak banget sekarang. Saya ingat tuh di Depok 1 sekarang tuh ada toko yang akhirnya dia dapat harga dari supplier itu harga distributor. Jadi dia akhirnya harganya itu jadi lebih murah daripada kalau konsumen beli di katakanlah Alfamaret gitu kan. Ya mungkin ya Bu Sri bisa mengarah ke sana gitu kan. Jadi bisa ngebuat ya karena kan Ibu beda sama Alfamaret yang harus bayar AC, bayar rak, bayar karyawannya agak mahal gitu kan. Nah ya mungkin Bu Sri bisa jadi saingannya Alfamaret, tapi memang kunci usaha dagang adalah ya Ibu nemuin supplier yang bisa kasih harga distributor ke Bu Sri. Dan saya juga kaget, saya ketemu tuh toko tuh di dekat Stadion Merpati, itu harga harga dari biskuit sampai minyak goreng itu miring ya sekali, apalagi sekarang minyak goreng mahal banget ya, lagi naik gitu kan. Dapat jadi bisa lebih murah misalnya tepung sasa gitu kan, tepung terigu sasa itu sekitar 5.500 di Alfa. Nah, di situ tuh ternyata bisa 4.000 Bu gitu kan. Nah, itu kan kalau misalnya kita tarik gitu kan. Halo? Iya terdengar Bu Ana. Iya, jadi mungkin kita memang harus nemuin supplier yang tepat untuk berdagang. Dan kadang-kadang supplier tuh nggak mesti katakanlah kita punya uang gitu, tapi kita amanah gitu. Karena
kunci dagang itu adalah ya memang kepercayaan gitu. Tapi kalau kita udah nggak dipercaya dan kita melakukan sesuatu yang khianat, reputasi kita rusak. Jadi ya mudah-mudahan saya doain Bu Sri gitu bisa nemuin supplier yang bagus, yang udah tinggal titip doang. Kalau misalnya nggak laku tinggal balikin gitu kan. Jadi nggak perlu keluar duit sehingga ya bisa dapat margin gitu yang bagus. Amin, amin, amin. Baik, semoga dagangannya lancar ya Bu Sri. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan terakhir dari Bu Laras, boleh di next slide. Di lapangan B, di lapangan B. Iya, mungkin Di Bu Laras lapangan D. ada Pakai bertanya. ini. Ibu mohon maaf mau tanya lagi, bagaimana caranya untuk menghadapi customer pembeli yang tidak mau dikenakan ongkir ya, padahal jaraknya lumayan jauh. Dia belinya berapa Bu Laras? Ongkirnya berapa? Terus harganya berapa? Ongkirnya berapa? Misalkan saya jualan buah nih Bu, dia ordernya sekilo gitu. Nah, terus saya kenain ongkir 5.000 kayak nganternya dari sini ke Prunas. Nah, itu orangnya nggak mau gitu Bu. Tapi kalau saya kenain, dia malah nggak jadi order Bu, gitu. Gimana Bu? Ya dibalikin aja. Kita ada free ongkir kalau belinya setiap hari. Gitu. Jadi maksudnya gitu. Iya, jadi kita juga jangan gampang putus asa Bu Laras. Ya udah kalau belinya boleh Bu bebas ongkir, tapi Ibu harus belinya tiap hari ya Bu gitu. Nanti bebas ongkir deh. Jadi apa namanya atau Ibu belinya minimal 5 kilo gitu. Jadi Ibu dapat free ongkir. Tapi kalau beli sekilo, terus ibunya belinya ini ya susah Bu, namanya juga usaha gitu. Bilang aja kita tuh kadang-kadang memang harus ya namanya nawar gitu, ya nggak masalah gitu sebagai pedagang. Yang penting kita pede dan tahu hitungannya. Karena kalau dipaksain nanti kan untungnya hilang ya buat apa kita usaha kalau nggak dapat untung kan gitu. Karena kalau usaha nggak dapat untung mah itu kayak apa ya? Kayak pekerja sosial dong. Jadi ya coba aja nego Bu Laras. Sama aja nggak usaha. Iya, sama aja nggak usaha pasti. Usaha harus dapat untung, walaupun masih sedikit, tapi harus diarahkan untuk dapat untung. Karena kalau udah dibiasain nggak dapat untung, terus nanti selama-lamanya nggak dapat untung. Kita bukan pengusaha yang gede, yang modalnya gede bisa tahan rugi 1 tahun gitu kan. Kalau tahan rugi 1 tahun nanti anak kita sekolah gimana? Iya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Sama-sama Bu Laras. Baik, terima kasih banyak Bu Laras, Ibu Sri, dan Pak Pandu yang tadi udah bertanya juga. Semoga dilancarkan ya bisnisnya. Baik, karena waktunya juga sudah habis, demikian sesi pertanyaannya. Akan dilanjutkan dengan pembacaan sedikit kesimpulan. Jadi terdapat berbagai komponen dan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berbisnis nih Bu, Pak Bu, seperti ringkasan eksekutif, deskripsi usaha, lakukan penelitian pada pasar, dan nama usaha yang baik juga bisa mempengaruhi ya Bu. Mungkin tadi kalau Ibu Ana bilangnya nama itu berdoa juga ya Bu ya. Lalu yang kedua, dalam mempertahankan bisnis harus juga diperhatikan seperti cara proses pemasaran, menyesuaikan selera pasar, pelayanan dan komunikasi, dan juga banyak lagi. Tadi ada tambahan dari Ibu Ana untuk berani negosiasi ya Bu, biar bisa menyesuaikan dan kitanya juga tidak rugi. Yang tiga, tipsnya, negosiasi komunikasi juga soalnya. Iya, benar Bu. Tipsnya juga harus mengetahui tahapan memulai bisnis, analisis kelebihan kekurangannya, dan peluang yang ada bagaimana. Dan juga contoh bisnis yang hype saat pandemi, mungkin bisa mulai frozen food, karena masyarakat mungkin malas keluar ya, dan malas beli-beli bahan makanan, dekorasi rumah, dan lain-lain. Agar bisa berkelanjutan atau sustainable, adopsi teknologi energi bersih, targetkan keberlanjutan, dan juga menggunakan perangkat lunak untuk melacak upaya keberlanjutan perusahaan. Baik, seperti itu kesimpulan dari pemaparan materi Ibu Ana. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemberian sertifikat. Mungkin panitia dan
Bapak Ibu boleh menyalakan kamera juga untuk sekalian berfoto bersama dengan Ibu Ana. Baik, nanti sertifikat yang sudah lengkap ditandatangani akan dikirimkan juga kepada Ibu Ana ya Bu. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu sudah memberikan banyak manfaat dan materi yang harapannya bisa menunjang bukan hanya finansial dari warga di Kamulyo, tetapi juga bisa menunjang kesehatannya juga ya Bu. Baik. Amin. Mungkin kita bisa menyalakan kamera dan berfoto bersama. Kepada panitia Dokum boleh dihitung. Oke. Yang mau on cam bulan kamu. Oke, aku foto ya. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Ayo Bu Sri, jempolnya mana Bu Sri? Bularas. Ayo boleh deh, sekali lagi deh. Oke, gaya jempol. 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 1, 2. Oke. Oke. Terima kasih banyak Ibu Ana. Selanjutnya kami akan ada sesi lokakaryanya Bu. Jika Ibu ingin masih bergabung atau ada kegiatan lain, boleh dipersilakan untuk meninggalkan Zoom juga. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bu Ana. Makasih banyak, saya izin live. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap berjalan ya, Bapak Ibu, kakak-kakak dokter muda. Mudah-mudahan usahanya berkah dan pandemi cepat berlalu. Amin. Oke, izin live ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ana. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu Ana. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi lokakarya ini, Bu Sri, Bu Laras, dan Pak Pandu. Jika nanti ada sesi yang banyak interaktifnya, diharapkan untuk menjawab ya Bu, dan mungkin kita bisa diskusi bareng-bareng agar bisa belajar bersama. Selanjutnya akan saya berikan sesinya ke Dela dan Cong, dipersilakan. Mungkin boleh kenalan dulu juga sama Ibu Sri dan Bu Laras. Iya, halo Ibu-Ibu dan Pak Pandu ya. Perkenalkan, nama saya Dela Agustina dan teman saya ini Kak Putri akan membantu untuk melakukan workshop-nya ya. Hari ini mungkin bisa tolong di-share screen Kak Angie. Oh ya, terima kasih Naila. Oke, mungkin kita mulai aja workshop ekonomi hari ini. Tadi kan udah pada dengar webinarnya ya Ibu-Ibu ya. Nah, workshop ekonominya ini itu pertama-tama kita akan membahas strategi marketingnya dengan sosial media, di mana kita tahu kalau misalkan tuh sekarang ini sosial media dipakai banget ya, bisa dari TikTok, Instagram, Facebook, gitu kan. Nah, kita bakal ngasih tahu bagaimana sih strategi marketingnya biar jualannya Bapak Ibu ini tetap lancar dan tetap laku di sosial media. Jadi next. Nah, iya ini tadi yang seperti saya bilang ya, strategi marketing menggunakan sosial media. Kita mulai aja kali ya. Next. Oke, pertama-tama kita pastinya harus merencanakan konten. Karena kan kalau di sosial media itu kan kita harus sering tuh nge-upload konten gitu kan. Nah, kontennya itu harus organik, harus konten yang organik ataupun konten yang unik gitu, yang kita buat sendiri gitu. Jadi nggak nyontek, dan kita harus bikin konten yang gimana ya, yang out of the box gitu, yang kiranya orang-orang juga nggak pernah kepikiran. Kita bikin konten itu biar unik sehingga kita bisa lanjut ke yang B ini nih, konten promosi. Nah, jadi konten yang tadi kita udah pikirkan ini, ide-idenya ini udah nggak ada yang punya dan kita langsung bisa promosikan. Jadi orang yang nonton langsung tertarik gitu Bapak Ibu. Seperti yang ada di gambar nih ya, yang kayak kontennya dibikin warnanya seragam, atau nanti belakangnya seragam warnanya, di fotonya dari angle yang bagus gitu. Bisa di next. Nah, lalu menciptakan brand image. Nah, ini seperti konten yang unik tadi. Brand image itu merupakan hal unik nih yang bisa menjadikan identitas bisnis di sosial media. Bisa berupa tadi yang seperti saya bilang, template-nya, desain fotonya, desain uploadnya. Terus atau bisa dibikin hashtag khusus, mungkin kayak empe viral gitu. Mungkin seperti itu ya caranya menciptakan brand image gitu, biar orang-orang, wah
pas kalau misalkan ngeliat PMP langsung kepikiran nih, wah PMP viral Bu Susi nih misalkan gitu. Mungkin bisa di next. Lalu yang ketiga adalah ukur metrik yang tepat. Bagaimana sih? Jadi kan kalau di beberapa sosial media itu sudah ada ya yang namanya analisis bisnisnya. Nah, analisis bisnisnya ini bisa digunakan untuk mengukur metrik yang tepat. Jadi kita bisa lihat sehari itu berapa sih orang yang ngeklik foto kita, sehari itu berapa sih orang yang melihat foto kita, berapa yang nge-like, seperti itu. Bisa juga nih nyuruh-nyuruh temen-temennya, saudara-saudaranya, di-post nih di story, kontennya dari kita post di story nih, di-share, atau lihat dong Bapak Ibu, gitu kan, disuruh tetangga-tetangga, biar nanti naik tuh ininya, analisisnya, gitu. Kalau sudah naik analisisnya, biasanya bisa masuk ke explore, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat ke banyak kalangan gitu. Bisa di next. Ya, yang keempat itu memantau aktivitas kompetitor. Gimana sih, misalkan kita jual tadi seperti PMP viral Bu Susi gitu kan. Wah, di sebelah juga ada nih yang jual PMP nih gitu kan. Kita harus lihat nih kompetitor kita cara dagangnya gimana, cara marketingnya gimana gitu. Wah, kita harus melihat bagaimana sih cara kompetitor ini membangun interaksi sosial media dia, dan kita harus bisa nih nyaingin nih biar nggak kalah saing sama kompetitor kita, seperti itu. Mungkin kalau dia buat story juga, kita juga buat story. Kalau misalkan dia template-nya warna hitam, mungkin kurang berwarna, kita bisa buat warna-warni biar orang-orang bisa melihatnya lebih unik, seperti itu. Bisa dilanjut? Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan iklan berbayar. Mungkin Bapak Ibu juga udah tahu ya, di Facebook, di Instagram, TikTok gitu-gitu, ada yang namanya iklan berbayar yang langsung dari Instagramnya, atau juga bisa dari endorse nih, dari endorse selebgram, dari endorse artis gitu. Tapi untuk mengendorse mungkin kita bisa ngelihat ya, kita bisa ngelihat, oh kalau misalkan kita dagang make up nih, kita jualan make up, kita jangan endorse ke ini selebgram makanan. Jadi kita harus tahu nih target pasarnya gitu. Kita harus tahu nih kalau kita mau endorse apa, kira-kira yang bakal dikasih ke kita apa gitu. Kita harus lihat kontennya itu sebenarnya apa, seperti itu. Di next. Ya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan sama Kak Putri ya. Oke, selamat sore untuk Bapak dan Ibu. Perkenalkan sebelumnya nama saya Putri nih. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara untuk membuat akun e-commerce ini. Mungkin untuk Naila bisa di stop share screen biar saya aja yang share. Oke, saya izin untuk share screen. Oke, jadi untuk yang pertama itu saya akan membahas 3 platform atau 3 online yang paling sering digunakan untuk para pedagang, yaitu yang pertama adalah Shopee, nanti akan dilanjutkan dengan GrabFood, dan yang terakhir adalah untuk Tokopedia gitu. Nah, untuk Shopee itu sangat gampang nih Bapak dan Ibu untuk cara membuat akun dan tokonya. Mungkin kalau Bapak dan Ibu sudah punya aplikasi Shopee di handphone, itu bisa langsung ke pojok kanan bawah, itu nanti ada semacam ikon orang gitu, dan bisa langsung daftar untuk akses ke tokonya. Itu di atas, itu ada tulisan mulai jual kalau yang pertama kali ingin membuka toko. Nah, kalau udah buka laman atau profil tokonya, itu nanti bisa untuk menambahkan produk yang ingin dijual. Nah, kalau sudah menambahkan produk yang ingin dijual, dapat juga langsung untuk melengkapi identitas atau profil toko Bapak dan Ibu. Mungkin untuk jelasnya bisa di-play untuk video yang ini. Halo seller, mau menarik lebih banyak pembeli dengan jualan online? Bersama Shopee, semua jadi lebih mudah. Mari kita mulai dengan mengetahui cara mengatur tokomu, agar bisa menerima pesanan. Pertama, download aplikasi Shopee. Klik daftar. Isi informasi akun, lalu verifikasi nomor handphone serta alamat emailmu. Untuk mengupload produk, buka halaman saya dan klik mulai jual. Lalu, pilih
nilai tambah produk baru. Masukkan foto produk dan isi informasi produk seperti deskripsi, kategori, atribut, dan ongkir secara rinci. Jika sudah, klik simpan. Shh, pembeli menyukai foto. Jadi, tampilkan produkmu dengan minimal 2 foto atau video berkualitas tinggi untuk mendorong pembelian. Oh iya, produk yang baru di-upload akan ditinjau oleh Shopee. Jadi, pastikan kamu tidak mengupload produk-produk yang dilarang ya. Selesaikan pengisian profilmu dengan klik asisten penjual atau buka profil toko. Tentukan nama toko yang unik, mudah diingat, dan sesuai dengan panduan Shopee. Lalu, tambahkan maksimal 5 foto atau video mengenai toko atau produkmu. Terakhir, tulis deskripsi mengenai tokomu, apa yang membuat tokomu unik, serta alamat toko. Jika sudah, klik simpan. Sebelum mengirim. Nah, untuk itu adalah cara singkat untuk dalam membuat toko di Shopee. Dan selanjutnya dapat dilanjutkan untuk di GrabFood. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang mungkin ingin membuat jualan online untuk makanan, itu dapat dilakukan di GrabFood. Nah, untuk caranya itu mungkin lebih rumit dibandingkan dengan membuat toko di Shopee atau di Tokopedia. Yang pertama kali itu Bapak dan Ibu harus buka grab.com. Nah, pada laman grab.com itu nanti ada sebuah di pojok atas di samping pusat bantuan itu akan ada tulisan jadilah mitra kami dan dapat diklik yang mitra GrabFood-nya. Nah, setelah itu nanti di bagian kanan itu akan ada sebuah formulir yang perlu diisi. Itu yang perlu diisi itu adalah nama bisnis atau restorannya. Kalau tadi misalnya PMP Bu Susi gitu ya. Nah, dapat diklik dan kemudian dapat dilanjutkan dengan alamat dari tempat pengirimannya atau letak tokonya. Misalnya di Jalan Kebangsaan Timur dan dapat dicari kotanya juga gitu di Depok misalnya kan. Nah, setelah itu dapat dilanjutkan untuk nama Bapak dan Ibu dan dapat juga di input untuk nomor handphone dan alamat emailnya. Terus juga penting untuk menandakan checklist pada bagian kotak yang di atas pernyataan ini serta untuk checklist pada kotak yang bertulisan I'm not a robot atau saya bukan robot. Dan setelah itu dapat untuk mengklik kata daftar. Nah, kalau sudah mengisi form tersebut, maka dapat dilanjutkan dengan mengecek email yang tadi telah di-input atau telah dimasukkan. Nah, saat mengecek email itu dapat mencari email yang telah dikirimkan oleh Grab dan nanti di email tersebut akan ada sebuah tulisan bahwa untuk meregistrasi restoran Bapak dan Ibu. Nah, itu dapat diklik tulisan yang ada seperti ini dan akan diarahkan ke sebuah laman. Nah, pada laman tersebut dapat juga untuk mengklik saya tertarik bergabung dengan GrabFood dan kemudian akan mengklik lagi detail seputar pengisian formulir dan dapat diisi kembali formulirnya. Nah, kalau sudah untuk mengisi formulir, maka dapat langsung diarahkan untuk ke sebuah halaman atau ke sebuah web gitu untuk mengisi jadwal operasional toko dan menu yang ingin dijual. Kalau ingin menambahkan menu, dapat mengklik tanda plus atau tambah, dan untuk menghilangkan menu dapat mengklik tanda X. Apabila sudah tersusun menunya, dapat langsung mengklik kata kirim. Nah, untuk Tokopedia itu agak mirip dengan Shopee. Yang pertama, itu pada aplikasinya dapat langsung ke halaman akun yang di pojok kanan bawah. Dan kemudian dapat berpindah ke halaman akun toko. Nah, apabila baru pertama kali ingin membuka akun untuk toko, dapat mengklik buka toko gratis. Nah, setelah itu dapat langsung untuk
memasukkan informasi toko. Yang pertama diminta itu adalah nama toko. Untuk nama toko pada Tokopedia itu untuk kedepannya nggak akan bisa diubah. Jadi harus bisa untuk membuat nama toko yang mudah untuk diingat dan unik. Dan selanjutnya dapat dilanjutkan dengan mencantumkan lokasi toko. Nah, setelah itu dapat langsung mengupload produk yang ingin dijual di laman Tokopedia Bapak dan Ibu. Dari saya dan Dela sudah cukup untuk penjelasannya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan? Boleh nih Bapak Ibu kalau mau nanya tentang cara, masih bingung cara bikin akunnya, boleh banget ditanya ya Kak Putri ya. Betul banget tuh Dela. Mungkin Bu Laras atau Pak Pandu, jika ada yang ingin ditanyakan tadi. Entah kira-kira kebayang nggak mau memperluas bisnisnya lewat platform online atau belum kebayang, atau sekarang lagi pengennya pakai platform WhatsApp aja atau gimana? Baik, sebenarnya jika belum ada pertanyaan, sampailah kita ke penghujung dari acara hari ini. Terima kasih banyak kepada Chong dan Dela atas tadi pemaparannya. Mungkin boleh di-share juga nih PPT-nya. Terima kasih, Naila. Oke, nah selanjutnya ada link kepuasan yang akan dikirimkan melalui chat, boleh diisi kepada Bu Laras dan Pak Pandu untuk sebagai evaluasi bagi kami ya. Baik, boleh dibantu kirim di chat oleh panitia linknya. Oke, sambil mengisi link kepuasan, saya akan paparkan sedikit tentang kegiatan-kegiatan selanjutnya nih di Mercusuar. Mungkin boleh di next slide. Oke, nah selanjutnya di acara dewasa akan ada lomba ide bisnis nih Pak Bu. Nanti mungkin boleh ikutan ya. Tahun lalu Bu Laras, Bu Sri, Bu Rosi yang menang ya Bu. Mungkin tahun ini siapa tahu bisa menang lagi. Tahun ini hadiahnya juga lebih banyak jumlahnya. Siapa tahu bisa kembali mendukung Bapak dan Ibu untuk memperluas bisnisnya. Baik, jangan lupa juga diisi form kepuasannya. Baik, sambil mengisi form kepuasan, sambil menunggu dikirim juga, apakah mungkin boleh minta kesan-pesan dulu nih dari Ibu Laras atau Pak Pandu? Boleh, Bu?
Boleh Bu Laras jika ada pesan-pesannya. Apa ya, Kak? Terima kasih banyak aja deh untuk kakak-kakak semua atas materi-materinya ya. Itu Oke. aja sih, Kak. Baik Bu Laras, jangan lupa ikut lombanya juga ya Bu tahun ini. Siapa tahu bisa menang lagi nanti. Insya Allah, amin. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Laras. Untuk form kepuasannya nanti akan dikirimkan melalui WhatsApp. Harapannya bisa diisi ya Pak, Bu. Iya, Kak. Baik. Jangan lupa juga untuk ikut lomba bisnisnya nanti akan dikirimkan lewat chat ya untuk lombanya. Nanti akan diharapkan untuk gabung di Zoom, di grup WhatsApp-nya nanti juga bisa bergabung di lombanya. Baik, itu ada kegiatannya, nanti bisa bergabung juga ya. Baik, sepertinya kegiatan hari ini sudah selesai. Mungkin Bapak dan Ibu juga banyak kegiatan lain. Jadi, saya sebagai panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan hadir, dan semoga bisa bermanfaat banyak dan bersedia untuk ikut di kegiatan-kegiatan kami selanjutnya ya, Pak Pandu dan Bu Laras. Baik. Iya, Kak. Baik, sebelum menutup, ada baiknya mungkin kita bisa berdoa terlebih dahulu kali ya. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, tidak ada kata cukup dalam berdoa. Terima kasih banyak kepada Bu Laras dan Pak Pandu. Tadi juga sudah berterima kasih dengan Bu Ana. Jika sudah ingin meninggalkan Zoom, dipersilakan ya Bu dan Pak Pandu. Iya, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Laras. Oke, Pak Pandu, aku taruh di waiting room. Oke, congrats guys semuanya udah selesai. Yeay. Iya, nggak apa-apa, walaupun emang pesertanya lebih dikit daripada kemarin, tapi kita sudah melakukan yang terbaik, dan senang sih hari ini lancar sebenarnya, jujur, kayak lebih koordinasinya juga lebih enak, nggak terlalu banyak kendala, terus kalau misalnya ada perubahan juga langsung cepat banget adaptasinya. Oke, mungkin mau evaluasi bentar atau gimana? Enaknya? Boleh, Tak, kalau mau. Oke. Mungkin mulai dari Kak Enji dulu kali, MC-nya gimana? Bentar, satu lensi lupa lagi, Cip. Bentar ya. Tak, tapi aku lagi nggak bisa bantu noto, mungkin teman-teman panitia yang lainnya. Aku bisa. Ini recording gue matiin ya? Ya, boleh.